warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi fikih MTS SMA. Perkenalkan, saya Rofiati Awalia dari Prodi PAI semester 5. Kali ini saya akan memilih item soal yang poin ketiga, yaitu mempresentasikan salah satu materi yang ada di silabus mata kuliah materi fikih MTS SMA, yaitu tentang sholat sunnah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah materi fikih MTS SMA. Mari simak penjelasan video berikut ini. Cekidot! Di sini sebelum saya akan melanjutkan lebih dalam tentang sholat sunnah, pasti teman-teman sudah familiar kan dengan definisi dari sholat itu apa. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi sholat. Sholat dari segi bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sunnah adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi tidak diwajibkan. Kita akan mendapat pahala dan kemuliaan bila mau mengerjakan, namun tidak mendapatkan dosa jika kita meninggalkannya. Berdasarkan hukumnya, sholat sunnah dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Yang pertama yaitu sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang lebih kuat, hampir mendekati dengan wajib. Contohnya yaitu sholat tarawih, sholat 2 hari raya, sholat witir, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Sholat sunnah ghairu mu'akkad ini sifatnya tergantung waktu dan keadaan tertentu, seperti sholat khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana saja. Dalam melakukan sholat sunnah, ada yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, tetapi ada juga yang dianjurkan untuk dikerjakan secara munfarid atau mandiri. Berikut saya akan menjelaskan tentang definisi sholat sunnah berjamaah dan macam-macamnya terlebih dahulu. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang bertindak sebagai imam dan lainnya menjadi makmum. Adapun macam-macam dari sholat sunnah berjamaah, yang pertama yaitu sholat id, hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Yang kedua, sholat tarawih. Sholat ini biasanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja, dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara bersama-sama kalau memungkinkan. Jika tidak, ya apa-apa kita mengerjakannya secara mandiri, tetapi alangkah baiknya jika dikerjakan secara bersama. Yang ketiga yaitu sholat witir. Yang keempat, sholat gerhana. Dan yang terakhir yaitu sholat istisqa atau sholat yang dilakukan untuk meminta turun hujan. Sholat ini bila dikerjakan dengan jumlah jamaah yang lebih banyak, maka akan konon katanya doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilakukan sendirian, tidak ada imam maupun makmum dalam sholat tersebut. Dalam hadis memang ditegaskan bahwa sholat berjamaah memiliki pahala yang berlipat-lipat dibandingkan dengan sholat munfarid. Namun, bukan berarti semua sholat harus dilakukan secara berjamaah. Ada beberapa sholat sunnah yang justru dianjurkan untuk dikerjakan secara sendirian. Adapun macam-macamnya, yang pertama yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu dan dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang kedua yaitu sholat tahajud. Yang ketiga sholat duha. Yang
keempat, sholat istikharah. Yang kelima, sholat hajat. Yang keenam, sholat tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat yang dilakukan sesaat setelah kita memasuki masjid untuk menghormati masjid. Dan yang terakhir yaitu sholat taubat. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Apabila dalam penyampaiannya tadi ada salah atau kurang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.